Shalom saudara, selamat pagi. Saat pagi hari ini kita langsung saja mengambil perjamuan kudus saudara. Berhubung nanti sebentar lagi saya ada pelayanan ibadah di sebuah gereja. Dan saudara, pagi hari ini bersyukur kita lewati Natal dan sebentar lagi kita masuk ke tahun baru 2021. Dan terus kita bawa dalam doa supaya segala sesuatu lancar sebagaimana kita doa pada 2019 dan Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2020. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita siapkan roti dan anggur ya saudara, untuk memperingatkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, suatu pengorbanan yang besar. Kita tidak boleh lupa apapun yang terjadi, baik itu kelihatannya tidak baik ataupun baik, semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Sebab umat Tuhan hidup bukan karena situasi di sekitar, karena iman kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur dan percaya ada maknanya, ada kebaikannya, ada berkat di belakang semua itu. Mari sudah saya baca firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah siapkan roti dan anggur, mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan. Nah, saya bacakan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Bapa Surgawi atas pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau mengutus anakmu yang kau kasihi dan diserahkan untuk dianiayai dan diserahkan sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang untuk menebus umat manusia. Oleh sebab itu kami mengambil roti yang terpecah-pecah, di mana tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah bagi kami. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih. Kami memakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Nah, kita ambil cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara. Pagi hari ini kita akan terus lanjutkan firman Tuhan tentang peperangan rohani. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah diam pada saat berperang, atau lebih tepat bahasa Inggrisnya stillness in warfare. Ya saudara, kita tahu peperangan ini banyak jenis seperti saya katakan, dan iblis memakai berbagai cara untuk menindas umat Tuhan, untuk menekan, merampok. Saudara ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Namun Tuhan telah memberikan gerejanya, yaitu saudara dan saya, otoritas rohani untuk melawan saudara, untuk berperang, sehingga jangan sampai apa yang Tuhan siapkan bagi kita tercuri. Itulah sebabnya saudara, kita perlu waspada. Petrus mengatakan iblis seperti singa yang mengaung-ngaung untuk mencari mangsa. Sebab itu dikatakan, biarlah kita selalu senantiasa waspada dalam doa, dan biarlah hidup kita jangan sampai lengah, dan tetapi terus di dalam alert ya, di dalam kewaspadaan untuk selalu berdoa, haleluya, dan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita melihat satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yaitu di dalam Mazmur 46 ya saudara.
Di sini ada satu ayat yang luar biasa. Saya akan bacakan dari ayat 5 sampai ayat 11. Dikatakan kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tentunya Mazmur ini bicarakan tentang suatu peperangan rohani, ya di mana ada hadirat Tuhan. Di situ saudara tidak akan digoncangkan. Di mana kita juga merupakan tubuh baik Roh Kudus, maka penyertaan Allah ada di atas kita. Ayat 9, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ya saudara, Allah yang berkuasa yang sanggup menghentikan peperangan, yaitu memberikan umatnya sebuah kemenangan. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11, diamlah, atau bahasa Inggrisnya be still, tenanglah, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Seringkali saudara di dalam sebuah peperangan atau suatu kehidupan, ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdiam. Kadang di dalam peperangan yang sangat sengit, sangat berat saudara, justru kadang-kadang Tuhan tidak menyuruhkan kita lakukan apa-apa, tetapi belajar berdiam diri. Nah, saya perhatikan saudara, lebih mudah untuk kita lakukan sesuatu, untuk bekerja atau melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Jadi istilahnya mungkin filsafat kita tuh kalau kita diam-diam itu kayaknya nggak produktif sudah. Kita nggak produktif, kita nggak lakukan, kayaknya dianggap malas. Kenapa engkau tidak lakukan sesuatu? Kenapa engkau tidak kerja? Kenapa engkau tidak begini begitu? Mana mungkin ya uang jatuh dari langit atau sesuatu terjadi. Saudara, kita kadang ditertawakan karena mungkin kita hanya tidak bisa lakukan apa-apa. Kita berharap pada Tuhan dalam doa. Memang sesungguhnya kita harus bekerja, kita harus lakukan sesuatu. Tapi ada saat-saatnya saudara, di mana Tuhan menghendaki kita untuk berdiam, saudara. Ya. Dikatakan ada masanya untuk menabur, ada masanya untuk menuai, ada masanya untuk berdiam, masanya untuk melakukan sesuatu. Saya rasa segala sesuatu ada maksud. Tetapi karena kebanyakan kita dipimpin atau diajarkan, lu kalau nggak kerja, mana mungkin sih sesuatu terjadi. Tentunya saya tidak katakan kita tidak boleh pakai alasan ini untuk malas, sudah. Tetapi yang saya katakan, tekun menantikan Tuhan, tekun di dalam doa. Karena apa? Karena saudara, be still itu memang sesuatu yang saya katakan tidak mudah. Barusan ini saya dapat maknanya, yaitu karena kita baru pindah ke Bali ini dan kemudian anjing kita Blessing itu selalu menggonggong saudara, karena dia tidak pernah dengar ayam berkokok. Pas dia dengar toke bunyi ayam berkokok, dia langsung gonggong nggak henti saudara. Dan saya merasakan begitu frustrasi kadang-kadang karena sangat bising, dan saya ingin mengajarkan anjing ini untuk belajar berdiam. Ternyata mengajarkan anjing untuk diam lebih sulit dari mengajarkan anjing untuk melakukan sesuatu. Karena pada saat kita
misalnya saya katakan duduk, dia lakukan sesuatu, kemudian kita kasih upahnya. Gak lama dia belajar, oh aku harus lakukan ini sehingga aku dapat makanan, ya. Tetapi sekarang kita suruh dia diam, dia nggak mengerti kenapa harus diam, dan upah diam itu dia nggak tahu karena dia merasa dia nggak lakukan apa-apa kok dikasih upah. Nah inilah seringkali saya dapat makna, seringkali kita tuh sama gitu ya. Pada saatnya Tuhan suruhkan diam menantikan Tuhan Yesaya, maka dia akan seperti Raja Wali. Kita rasanya tuh aduh kok tidak lakukan sesuatu. Apakah mungkin tidak lakukan sesuatu Tuhan bisa memberikan berkat. Nah inilah saudara yang saya mau sampaikan saudara. Berdiam bukan berarti malas. Berdiam menantikan Tuhan, berdiam tekun dalam doa adalah suatu peperangan yang luar biasa. Mari kita melihat ayat berikutnya di Keluaran 14 ya saudara. Pada saat umat Israel sedang diserang oleh Mesir, dan apa yang Tuhan katakan di sini cukup menarik, dan itu menjadikan rema bagi saya. Lihat saudara, ayat 9, saya bacakan mulai ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun sedang dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, seringkali pada saat kepepet, pada saat kita pilih jalan Tuhan, ya pas kita pilih mungkin terpaksa kita ambil suatu keputusan, tetapi hati kita tuh masih ingin melakukan keinginan kedagingan kita seperti umat Israel. Mereka pada saat tertekan di dalam perjalanan mereka ke masuk tanah perjanjian, tiba-tiba ada tekanan di mana Firaun ini menyusul, dan mereka ingin sekali kembali kepada hidup yang lama saudara, dan sepertinya mereka menyesali ya langkah mereka yang mengikuti Musa untuk masuk ke tanah perjanjian saudara. Ini sering terjadi dalam kehidupan umat Kristen. Sebab memilih jalan Tuhan itu sebelum sampai tujuannya tentunya banyak tantangan. Nah kadang-kadang kita mungkin mempertanyakan diri kita, apakah gue pilih ini benar ya? Apa kita mulai menanya-nanyakan, kita mulai ragu-ragu, dan akhirnya saudara kita bersungut-sungut seperti umat Israel. Bersungut-sungut, aduh gue pilih jalan ini salah, gue ikut Tuhan ini, gue ambil keputusan buat Tuhan ini mungkin gua salah, gua menyesali saudara. Inilah satu hal yang sehingga yang Yakobus mengatakan orang yang bercabang hati, yang bercabang dua tidak bisa memperoleh berkat dari Tuhan. Nah di sini apa yang terjadi? Umat Israel mulai bersungut-sungut. Bersungut mengatakan, artinya itu mereka menyesali lah istilahnya, mengikut Tuhan ya. Masuk keluar dari tanah Mesir, mereka ingin kembali lagi. Sedikit tantangan pengen balik, sedikit tantangan mundur sudah. Ya ini adalah sebuah peperangan rohani juga. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ayat 13, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini Musa katakan kepada umat Israel, jangan takut.
Sebab apa? Belajarlah berdiam dan melihat bagaimana Tuhan melepaskan, meluputkan mereka dari tentara Firaun. Luar biasa, saudara. Ini merupakan hal yang kita perlu belajar, yaitu percaya, beriman. Jangan sampai salah ngomong, jangan sampai bersungut-sungut. Disinilah perlu suatu ketabahan. Be still. Lihat, aku akan bekerja. Lihat, Tuhan akan berperang bagi kamu. Lihat, terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Selama kita berdiam dan belajar bertekun, bersyukur dalam segala situasi, maka saudara lihat tangan Tuhan. Bagaimana Ia membuka pintu, bagaimana Ia mendatangkan terobosan, memberkati saudara di dalam hidup saudara. Menantikan Tuhan dengan berdiam, apalagi pada saat berdoa, tentu bisa mendatangkan kritis-kritis dari orang yang tidak mengerti. Mereka akan katakan, kamu buang waktu, kamu males ya. Kenapa ya kamu hanya istilahnya nggak mau kerja? Kenapa kamu nggak mau lakukan sesuatu? Saya dapat mengerti saudara, kita juga mempunyai sikap yang benar. Jangan menyalahkan mereka karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi jika saudara mengenal firman, dan saudara tahu suara Roh Kudus yang memimpin saudara, maka saudara belajar mendiamkan diri, menantikan Tuhan. Kenapa perlu berdiam diri? Sebab saudara, inilah salah satu sebabnya kita berdiam diri, yaitu mendengarkan instruksi Allah kita. Sebab ayat berikutnya, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Musa itu sangat beriman. Dia tahu dalam keadaan ini Tuhan akan lakukan sesuatu. Saya tidak tahu apakah dia tahu langkah selanjutnya yang dia harus lakukan. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan akan bekerja dan berperang melawan melawan Mesir ini, tentara Mesir. Kenapa dia begitu yakin? Karena selama pelayanan dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dia telah melihat tangan Tuhan yang terus membela umat Israel. Demikian juga saudara, kita harus ingat selalu, selama kehidupan saudara di dalam Tuhan, saudara sendiri bisa menyaksikan bagaimana Tuhan selalu memimpin dan memberkati, menolong saudara dalam segala situasi. Jika Tuhan telah menyatakan itu, mana mungkin pada saat krisis ini Tuhan tidak dapat menolong saudara. Nah, inilah pengalaman yang buat Musa itu sangat yakin, dia tidak ragu sama sekali bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Makanya dia tuh tenang hatinya, saudara. Dan pada saat dia tenang, apa dikatakan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Luar biasa sudah. Berdiam diri, mempunyai hati yang tenang adalah kunci saudara untuk mendengar instruksi Tuhan bagi langkah yang harus dia ambil berikutnya. Bagi Musa adalah angkatlah tongkatmu, mengulurkan tongkatmu. Disitulah terjadi suatu mukjizat. Allah bisa membelahkan laut tanpa Musa harus ulurkan tongkatnya. Apa susahnya? Tetapi sering saya katakan, Tuhan selalu ingin bekerja dengan kita. Tuhan ingin kita pun menyaksikan kuasanya lewat tindakan kita.
Nah, inilah tindakan di mana sesuai dengan instruksi Tuhan. Bukan tindakan yang kita asal kita lakukan menghendaki Tuhan mendatangkan terobosan. Seringkali dia justru menghendaki kita lakukan hal yang khusus, yang tertentu, spesifik, saudara. Ya. Musa tidak dapat melihat mukjizat Tuhan kalau dia lakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia harus dengan tenang hati berdiam dan mendengar apa sih Tuhan instruksi berikutnya. Inilah saudara, be still and know that I am God. Pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang mendatangkan terobosan. Kedua, kita harus mengerti hanya di dalam instruksi di mana kita taat dengan instruksinya, langkahnya yang dia kehendaki, maka terobosan itu terjadi. Luar biasa, luar biasa. Di dalam pengalaman saya, seringkali instruksinya itu bukan sekali, tetapi sepanjang jalan itu saya diberikan, lakukan ini, kemudian lakukan itu, kemudian lakukan ini itu kadang-kadang perlu waktu, mendengar Tuhan, berdoa, sehingga langkah-langkah yang saya ambil, kadang bukan satu langkah, seringkali berlangkah-langkah. Sudah ingat, langkah satu berikutnya lagi, langkah, bisa 4-5 langkah, kemudian saya melihat terobosan Tuhan terjadi. Oleh sebab itu, puji Tuhan saudara, inilah yang saya mau sampaikan. Semoga pengalaman hidup saya yang sesuai firman Tuhan yang ajarkan dapat memberi berkat bagi saudara, supaya saudara dapat mengenal Tuhan, mendengar suaranya, melakukan kehendaknya, mengetahui instruksinya. Jika saudara dalam pergumulan, maka terobosan ini pasti terjadi jika saudara mengikuti apa yang Tuhan katakan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Biarlah pagi hari ini saudara, saya mau doakan saudara, haleluya, untuk saudara terima berkat dari firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang kukasihi dalam Kristus, terimalah berkat ini. Saya mau doakan saudara, terimalah berkat, ada kuasa di mulut bibir seseorang, dan saya diberikan otoritas untuk memberkati saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini atas firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami taat lebih penting dari segala pengorbanan. Taat itu lebih penting dari segala tindakan yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Taat akan firman-Mu dan suara-Mu itu sajalah yang mendatangkan terobosan dan kemenangan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, berikanlah kami Tuhan hati yang lemah lembut sehingga dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Kau berkati umat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God bless you. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Amin.